Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Asyifa Zahra, Firman Setiawan, Presiden Agustin Firmansyah, Muhammad Iqbal Rafiq, saya sendiri. Di sini kami akan melakukan analisis penerapan COVID 2019, kerangka kerja audit dan tata kelola teknologi informasi di era digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firman. Nah, di sini ada ketergantungan ekstrim terhadap TI membawa konsekuensi resiko logis. Investasi TI peluangnya, TI menjanjikan nilai tambah strategis, pelayanan publik yang terintegrasi, dan efisiensi operasional. Lalu tujuan bisnisnya, ancamannya, tanpa tata kelola terjadi pemborosan sumber daya, ketidakselarasan bisnis TI, dan celah keamanan data. Relevansi COVID 2019 hadir sebagai rujukan utama audit tata kelola TI untuk mengukur kapabilitas proses secara presensi dan mengidentifikasi GAP antara kondisi saat ini dengan target yang diharapkan. Lalu arah dan manfaat kajian. Tujuannya menjelaskan konsep dasar dan struktur COVID 2019, menguraikan keterkaitan dengan audit TI, ITIL atau ITIL dan kode etik. Menganalisis studi kasus nyata penerapan COVID. Membandingkan pola dan prioritas domain. Manfaatnya bagi penulis, pendalaman materi tata kelola dan audit TI secara aplikatif. Bagi praktisi atau membaca referensi awal penerapan kerangka kerja di organisasi. Lalu bagi akademisi, pemetaan domain yang paling sering menjadi hambatan dan implementasi nyata. Lalu, sistem tata kelola audit dibangun atas 6 prinsip fundamental. Yang pertama, stakeholder needs, holistic approach, dynamic, governance versus management, tailored, dan end-to-end. Lalu ada 11 desain faktor meninggalkan pendekatan one size fit all. Yang pertama, strategi perusahaan, tujuan perusahaan, profit resiko, isu terkait TI, landscape ancaman, persyaratan kepatuhan, peran TI, model penggandaan TI, metode implementasi, strategi adopsi, dan ukuran perusahaan. Analisis desain faktor memungkinkan organisasi memfilter 40 objektif COVID menjadi prioritas domain yang paling relevan dan efisien untuk diaudit. Ada 40 objektif tata kelola terbagi menjadi 5 domain arsitektural. Yang pertama APO atau Alliance Plan dia ada 14 objektif. Lalu BAI ada 11 objektif, DSS ada 6 objektif, dan MEA ada 4 objektif. Esensi audit TNI perlindungan sistematis di luar angka finansial. Evaluasi bukti secara independen dan menentukan apakah sistem informasi dan sumber daya TI secara efektif mampu melindungi aset fisik, menjaga integritas data, akurasi dan keandalan, mencapai tujuan organisasi. Perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi gap, laporan, tindakan lanjut atau follow up. Itu adalah tata caranya. Lalu di sini ada pemisahan batas fungsional, tata kelola versus manajemen. Tata kelola di sini aktornya ya Dewan Direksi, BOD atau Ketua. Fokusnya IDM, evaluasi kondisi strategis, memberikan arahan, dan memantau motor kepatuhan. Di sini ada manajemen, aktor manajemen eksekusi CEO, fokus PBRM, merencanakan plan, membangun build, menjalankan run, memantau operasian harian, monitor agar selaras dengan arahan. Selanjutnya, sinergi kerangka kerja COVID 2019 dan ITIL 4. COVID 2019, The What, berorientasi pada tata kelola tingkat perusahaan secara komprehensif. Fokusnya pada penyelarasan bisnis dan kepatuhan strategis. ITIL 4, The How, praktisi terbaik best practice, spesifik untuk manajemen layanan TI, ITSM.
Fokus pada rantai nilai layanan operasional helpdesk dan insiden harian. Saling melengkapi, COBIT sebagai kerangka pengarahan directing governing, ITL sebagai panduan teknis operasional, executing delivering. 5 pilar kode etik auditor teknologi informasi ISACA. Objektivitas, kompetensi, independensi, kerahasiaan, dan juga kehati-hatian, profesional due diligence. Selanjutnya itu untuk studi kasus 1 itu optimalisasi SDM dan relasi di Tabanan. Konteksnya itu di Spenduk Capil, Kabupaten Tabanan, sektor Pemda atau kependudukan. Masalahnya itu yaitu penurunan kualitas layanan publik. Untuk fokus domainnya menargetkan 8 area kritis hasil desain faktor, yaitu EDM 04, APO 04, APO 07, APO 08, APO 011, BAI 03, BAI 08, BAI 10. Untuk dampak temuannya itu, uji coba implementasi pada proses APO 08 terbukti sukses meningkatkan kapabilitas proses secara terstruktur dari level 1 menjadi level 2. Untuk studi kasus kedua, itu transisi digital kepegawaian di Provinsi Jambi dengan konteks Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jambi, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK, evaluasi kualitatif. Untuk fokus domainnya itu ada 4 domain utama pada operasional dan strategis, yaitu APO, BAI, DSS, dan MMA. Dampak dan temuannya itu, SIMPEK berhasil meningkatkan efisiensi pendataan ASN, namun belum ada perencanaan strategis TI formal, dokumentasi SOP masih minim, dan indikator evaluasi belum kuantitatif. Kemudian untuk studi kasus 3 itu kematangan layanan e-gov di Ditjen Dikti. Konteksnya itu Direktorat Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi atau pemerintah pusat, kemudian penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Untuk fokus domainnya itu mengukur 11 domain lintas EDM hingga MEA, dikombinasikan dengan e-gov dan ITIL 4. Kemudian dan temuannya itu penemuan mengejutkan, mayoritas kapabilitas proses SPBE masih di dasar atau level 0 dan 1. Data kelola belum diterapkan utuh, kemudian kombinasi COBIT ditambah ITIL 4 sangat efektif untuk audit menyeluruh. Nah, kemudian ini matriks sintetis untuk menemukan pola tata kelola sektor publik. Untuk jenis organisasi pada Tabanan itu Pemda dengan jumlah domain yang 8 dengan metode faktor tambah skala 0 sampai 5. Kemudian untuk Jambi jenis organisasinya Pemda atau kepegawaian dengan domain dengan metode kualitatif. Kemudian untuk Dikti itu pusat. Untuk jenis organisasi pusat itu terdapat 11 domain dengan metode desain faktor tambah ITIL dan e-gov-qual. Jadi pola universal yang ditemukan itu terlepas dari ukuran organisasi, domain APO secara konsisten muncul sebagai prioritas atau kelemahan utama. Sektor publik tertatih dalam aspek perencanaan SDM dan dokumen strategis, bukan sekedar isu perangkat keras ataupun teknis. Nilai tambah universal implementasi COVID 2019 ini sangat customizable, yaitu membuang inefisiensi melalui analisis desain faktor. Kemudian objektivitas kuantitatif dengan yaitu kapabilitas diukur absolut melalui skala 0 sampai 5. Ini untuk standar emas auditornya menyediakan dasar program audit yang defensible dan sistematis. Kemudian untuk jembatan penyelarasannya memetakan enterprise goals, kemudian alignment goals, dan IT goals. Untuk akuntabilitas SPBE itu memenuhi tuntutan regulasi kepatuhan tata kelola publik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asyifa. Selanjutnya itu ada landscape layanan TI yang diatur dalam tata kelola. Nah, yang pertama itu ada e-government dan SPBE, yaitu layanan publik elektronik dan aplikasi warga negara. Yang kedua itu ada sistem kependudukan, yaitu integrasi basis data penduduk. Yang ketiga itu ada sistem kepegawaian atau SIMPEK, yaitu pelaporan dan keputusan berbasis data ASN.
Yang keempat ada keamanan dan risiko, ada APO 12.113 yaitu proteksi ancaman aset informasi dan identitas. Lalu selanjutnya ada helpdesk dan insiden, yaitu pusat respon permintaan penggunaan dan teknis. Dan terakhir itu manajemen SDM dan vendor, yaitu penyelarasan relasi pihak ketiga dan pelatihan staf TI. Nah, kesimpulannya yaitu komprehensif dan fleksibel, COVID 2019 bukan sekedar buku panduan kaku, desain faktor yang menjadikannya alat diagnostik presisi untuk berbagai skala organisasi. Nah, titik kritis APO yaitu tata kelola di sektor publik berdasarkan studi kasus secara konsisten tertinggal di area APO, perencanaan strategis, dokumentasi, dan SDM. Ini adalah area perbaikan yang paling mendesak. Nah, audit berbasis data memberikan kapasitas bagi auditor untuk memberikan rekomendasi berbasis data kuantitatif, menjauh dari asumsi subjektif menuju penyelarasan bisnis TI yang absolut. Rekomendasi strategis dan riset lanjutan. Yang pertama itu ada organisasi, tentunya lakukan analisis desain faktor secara berkala, merespon perubahan profil risiko dan ancaman cyber. Yang kedua, pada bidang pemerintahan itu berhenti transepsi dengan pembelian hardware operasional, perbuat perencanaan strategis APO dan dokumentasi SOP terlebih dahulu. Yang ketiga, bagian akademisi itu bawa instrumen penelitian ini keluar dari sektor publik, targetkan evaluasi tata kelola pada sektor swasta dan UMKM. Terakhir itu pada bidang praktisi, itu kombinasikan COVID 2019, High Level Governance dengan ITIL 4 atau ISO atau AIC 27001, High Level Security untuk eksekusi yang sempurna. Untuk referensi utama atau daftar pustakanya, yang pertama itu ada ICACA 2018, COVID 2019 Framework, Introduction and Methodology, Governance and Management Objective, lalu ada Dharma IGMNS dan kawan-kawan 2021, Evaluasi Tata Kelola TI COVID 2019, Dispenduk Capil Tabanan, lalu ada Huda MS 2024, Analisis Impact di BKD Jambi menggunakan COVID 2019, Nakhrawi 2020, Evaluation of IT Service Using COVID 2019, NITIL 4, dan yang terakhir itu ada Axelos, ITIL 4, ISO, AIC 38500, dan literatur tata kelola lainnya dari makalah kelompok 6. Sekian dari presentasi kami tutup presentasi ini. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Sekian dari kami kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Dah.